Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Aryani dengan NRP 214010085. Saya sebagai pemateri ketiga. Materi selanjutnya yaitu perencanaan sumber daya perusahaan. Banyaknya perusahaan di seluruh dunia yang telah mengadopsi perangkat lunak perencanaan sumber daya perusahaan. ERP menyatukan semua aktivitas bisnis utama perusahaan, mulai dari pemrosesan pesanan hingga produksi, dalam satu rangkaian modul perangkat lunak. Perusahaan Jerman, SAP AG, mencetuskan konsep ini dengan sistem perangkat lunak R3-nya. Microsoft, misalnya, menggunakan R3 untuk menggantikan 33 sistem pelacakan keuangan yang rumit di 26 anak perusahaan. Meskipun biaya yang dikeluarkan perusahaan sebesar 25 juta US dollar dan membutuhkan waktu 10 bulan untuk menginstal, R3 setiap tahunnya menghemat 18 juta bagi Microsoft. Namun, ERP mungkin tidak cocok untuk setiap perusahaan. ERP mungkin tidak cocok untuk setiap perusahaan karena sistem ini sangat rumit dan menuntut standarisasi tingkat tinggi di seluruh perusahaan. Ada 3 alasan mengapa ERP bisa gagal. Yang pertama, penyesuaian perangkat lunak yang tidak memadai agar sesuai dengan perusahaan. Yang kedua, pelatihan yang tidak memadai. Dan yang ketiga, dukungan implementasi yang tidak memadai. Selanjutnya, adanya identifikasi frekuensi rasio, yang dimana adalah teknologi penandaan elektronik yang digunakan di sejumlah perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dalam pasokan. Dengan menandai wadah dan barang dengan chip kecil, perusahaan menggunakan tag tersebut sebagai kode batang nirkabel untuk melacak inventaris agar lebih efisien. Divisi dan fungsional adalah dukungan pada tingkat divisi atau SBU perusahaan. Sistem informasi harus digunakan untuk mendukung, memperkuat, atau memperbesar strategi tingkat bisnisnya melalui sistem pendukung keputusan. Sebuah SBU yang mengejar strategi kepemimpinan biaya secara keseluruhan dapat menggunakan sistem informasinya untuk mengurangi biaya dengan meningkatkan produktivitas tenaga kerja atau meningkatkan penggunaan sumber daya lain seperti persediaan atau mesin. Selanjutnya, masalah dalam mengukur kinerja. Pengukuran kinerja merupakan bagian penting dari evaluasi dan pengendalian. Kurangnya tujuan yang dapat diukur atau standar kinerja dan ketidakmampuan sistem informasi untuk menyediakan informasi yang tepat waktu dan valid adalah 2 masalah pengendalian yang nyata. Menurut Meg Whitman, mantan CEO eBay, jika Anda tidak dapat mengukurnya, Anda tidak dapat mengendalikannya. Itulah sebabnya eBay memiliki banyak ukuran, mulai dari total pendapatan dan keuntungan hingga tingkat pengambilan, rasio pendapatan terhadap nilai barang yang diperdagangkan di situs. Lalu orientasi jangka pendek. Pada eksekutif puncak melaporkan bahwa dalam banyak situasi mereka tidak menganalisis implikasi jangka panjang dari operasi saat ini terhadap strategi yang mereka adopsi maupun dampak operasional dari suatu strategi terhadap misi perusahaan. Evaluasi jangka panjang mungkin tidak dilakukan karena para eksekutif tidak menyadari pentingnya hal tersebut. Percaya bahwa pertimbangan jangka pendek lebih penting daripada pertimbangan jangka panjang. Tidak dievaluasi secara pribadi dalam jangka panjang atau tidak memiliki waktu untuk melakukan analisis jangka panjang. 83 tidak ada pembenaran yang nyata untuk alasan pertama dan terakhir. Jika para eksekutif menyadari pentingnya evaluasi jangka panjang, mereka akan menyediakan waktu yang dibutuhkan untuk melakukannya. Selanjutnya, perpindahan tujuan. Jika tidak dilakukan dengan hati-hati, pemantauan dan pengukuran kinerja justru dapat mengakibatkan penurunan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Pergeseran tujuan adalah kerancuan antara sarana dan tujuan dan terjadi ketika kegiatan yang awalnya dimaksudkan untuk membantu manajer mencapai tujuan perusahaan menjadi tujuan itu sendiri atau diadaptasi untuk memenuhi tujuan lain. Selain tujuan yang dimaksudkan, 2 jenis pergeseran tujuan adalah substitusi perilaku dan suboptimalisasi.